Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa aftah lana futuhal arifin wa aftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pengajian kitab Riyadhus Shalihin setelah kurang lebih 2 pekan ba'da Idul Fitr, istirahat libur karena kegiatan di luar kota. Alhamdulillah pagi ini bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat nanti. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Dialah sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, turja syafa'atuhu. Syafaat itu adalah pertolongan yang diberikan Allah kepada baginda Nabi dan oleh kanjeng Nabi diberikan kepada umatnya yang mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya senyampang masih dalam suasana bulan Syawal, Al-Faqir menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, nyuwun ngapunten ingkang kathah. Mudah-mudahan amal Ramadan kita menjadi amal Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, barokah, sehat wal afiyah, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun depan. Amin Allahumma amin. Sya'anallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Para jamaah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, bab yang menerangkan tentang ta'zimu hurumatil muslimin, ya, menghormati keagungan, menghormati atau mengagungkan kehormatan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu an
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, al muslim akhul muslim, orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Orang Islam itu adalah bersaudara, ukhuwah Islamiyah, saudara sesama Islam. La yadhlimuhu wa la yuslimu. Karena orang Islam itu bersaudara, maka dia tidak boleh berbuat zalim atau menganiaya antara satu dengan yang lain, wala yuslimu, dan tidak boleh menyerahkan. Maksudnya menyerahkan itu kepada musuhnya. Harus saling melindungi, harus saling membantu, dan harus saling mengamankan, harus saling tolong menolong. Niki karpet digawe maneh nggih, alhamdulillah nggih. Berarti corona wis ka ono iki. Amin Allahumma amin. Sawise saulan poso gak tau nemu ngombe, alhamdulillah dhewe ngombe saniki. Jadi orang Islam itu bersaudara, tidak boleh saling menganiaya dan tidak boleh saling menyerahkan, artinya menyerahkan pada musuh-musuhnya. Contoh bagaimana maksudnya menyerahkan? Ketika dulu lawan penjajahan Belanda atau Jepang, itu harusnya saling melindungi antara satu dengan yang lain. Jangan yang satunya berjuang, yang satunya menjadi teman bagi penjajah. Lalu kemudian yang menjadi teman dengan penjajah ini, dia memberitahukan, di sana loh, di sana itu sarangnya, tempat persembunyiannya para pejuang Indonesia itu di sana, di desa sana, di rumah sana. Ini namanya menyerahkan kepada musuhnya. Kaoleh dawuh Kanjeng Nabi ngoten, mangka nafi hajati akhi kanallahu fi hajati. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya atau yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah yang akan memenuhi keperluannya. Lek ana wong seneng nulung wong liya padha islami, yang membantu saudara sesama Islam, maka Allah juga akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang ini. Di dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hambanya itu suka membantu kepada orang lain. Jadi lek panjenengan ada orang yang datang dan minta tolong kepada kita dan kita bisa membantu, maka bantulah saudara kita itu dengan harapan ketika kita membantu orang lain sesama muslim, maka Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kula panjenengan. Tulungono dulurmu podo islami, moko kuwi bakal ditulungi kalian Gusti Allah. Bantulah saudaramu sesama muslim, maka kamu akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika ada saudara kita yang teraniaya, ada saudara kita sesama muslim yang sedang kesusahan, ada saudara kita sesama muslim yang sedang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang, maka kita tidak boleh diam saja. Kita harus bantu. Apa yang bisa kita lakukan?
saudara kita sesama muslim di Palestina, saudara kita sesama muslim di negara-negara yang lain, ketika mereka mendapatkan kesusahan, kita jangan menutup mata, kita jangan menutup telinga dan pura-pura tidak tahu, tidak peduli. Apa kata Nabi? Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan persoalan sesama muslim, maka dia bukan termasuk golongan umat Islam. Naudzubillahi min dzalik. Ojo menengahi. Ada saudara kita sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan, jangan diam saja. Minimal kita membantu dengan doa. Minimal itu. Sebab doa itu adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Minimal kita membantu dengan doa. Syukur-syukur kita bisa membantu. Ketika ada donasi untuk Palestina, kita bantu. Gak usah sampean budal nang Palestina, sampean budal nang Palestina enggak ruru. Nyekel senjata sampean iki. Sampean budal nang Palestina arep lha opo? Minimal bantu doa, bantu dana. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong kepada hambanya yang lain. Tapi hati-hati kalau memberikan bantuan kepada Palestina, pastikan bahwa bantuan ini sampai ke sana. Banyak orang yang mengatasnamakan, memanfaatkan Palestina. Tapi ternyata kemarin saya ikuti di berita, tidak pernah ada bantuan yang sampai ke Palestina. Lah terus nyampe nang di bantuan nih. Lah sing penting kula pun niat nyumbang Gus nggih. Sampeyan wis niat nyumbang iku apik. Tapi luwih apik maneh lek sampeyan yakin bahwa ini bantuan ini sampai kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Tapi ojo kadon sampean. Artinya kadon niku bantu saudara yang di Palestina sementara tonggone ana sing kelaparan, tonggone ana sing keluwen, tonggone ana sing kesusahan, sampean tidak peduli dan tidak membantu. Semangat bela Palestina tapi tonggone ana sing membutuhkan bantuan, kita tidak datang membantu kepada mereka. Inilah perlunya ada rukun tetangga RT. Inilah perlunya ada rukun warga. Seorang ketua RT harus paham betul bahwa warganya tidak ada yang kelaparan. Ketika seorang ketua RT atau ketua RW tahu ada ada tetangga yang kelaparan, ada yang tetangga yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, segera rembuk dan musyawarah dengan warga yang lain. Ini ada saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, butuh bantuan, butuh pertolongan. Ayo kita, apa yang bisa kita lakukan? Urunan dah, piroan dah, nggih pun urunan 5.000-an atau 10.000-an, kumpulkan, serahkan. Jangan segan-segan untuk membantu orang lain, karena ketika kita membantu orang lain, maka Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba selama hambanya suka membantu orang lain. Kalau di dalam hadis ini, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa orang yang membantu hajat saudaranya, maka Allah juga akan memenuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya sesama muslim, kurbah itu kesulitan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Jika ada orang yang menghilangkan kesulitan, membantu menghilangkan kesulitan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Apa itu kesulitan hari kiamat? Banyak kesulitan hari kiamat itu. Min qurabi yaumil qiyamah, ketika di padang mahsyar, ketika orang yang dikumpulkan mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Adam Jordan, dikumpulno dadi siji menungso di hari Yaumal Mahsyar, di hari di mana manusia dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar, di mana ketika itu matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Sampean bayangno, wong saiki srengenge nang dhukur ae sampean lek awan kepanasan, napa malih srengenge cuman sakilan nang dhukure. Nah, apa sakilan niku? Nggih sakilan niki sejengkal nggih ya. Sakilan nang dhukure sirah. Dengan kita matahari, sehingga orang pada waktu itu salawis kebek nang akhirat nang yaumal mahsyar da ono corona, tidak ada larangan untuk berkumpul, bergerombol, berkerumun, dan tidak ada jaga jarak. Srengenge ini cuman sakmene wong keringetan, bahkan ada di dalam kitab diterangkan ada orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Bayangkan keringet sakmono akeh wong banjir. Pada hari di mana tidak ada perlindungan, yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada iup-iupan kecuali perlindungan naungane Gusti Allah. Hanya ada 7 golongan manusia. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan manusia itu? Antara lain kula mboten sebutno kabeh 7 niku. Yang pertama, imamun adilun, seorang imam yang adil. Seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu bukan hanya pemimpin pemerintahan, bupati, wali kota, gubernur, presiden, bukan hanya pemimpin pemerintahan, tapi juga pemimpin rumah tangga. Kita semua adalah pemimpin rumah tangga. Kullukum ra'in, kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ru'iyatih, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Apakah kita sudah memimpin rumah tangga kita dengan adil? Apakah kita sudah melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin rumah tangga yang mendapatkan kewajiban dari Allah untuk menjaga keluarga kita dari siksa api neraka? Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Lek ono anake sing gak sembayang, sampean ojo menengahi, iku tanggung jawab sampean. Kalau ada putri sampean tidak pakai jilbab, jangan diam saja. Kalau ada putri sampean yang tidak menutup aurat, orang tua jangan diam saja, terutama bapak. Karena bapak, ayah itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Abot mangkane, ayo monggo sampean ono anake gak sembayang, sampean menengahi lho, diminta pertanggungjawaban.
Sampean duwe anak gak iso maca Quran, sampean boten sampean ngajekno, sampean diminta pertanggungjawaban. Dan ketika nanti di akhirat anak kita juga begitu. Apa kowe gak sembahyang? Saya tidak pernah dididik agama oleh orang tua saya. Karena itu saya tidak mengenal halal haram. Kenapa kamu tidak menutup aurat? Orang tua saya tidak pernah menyuruh saya untuk menutup aurat. Nggih? Ayo, kita punya kewajiban. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Seorang imam yang adil. Imamun adil. Adil itu artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Banyu niki di dalam gelas ini mestinya diminum, tapi lek banyu ngombe sampean gawe raup, iki duduk banyu wudu, ya lek iki banyu ngombe ya diombe, lek arepe raup ana nggone, wudu ana nggone, kecuali terpaksa tidak ada air lagi. Kopiah niki nggone teng dukur, sandal nang nisor, lek ono sandal munggah nang sirah niku berarti ora pati kena. Duduk cuman gak adil, gak gena, tak beres. Imamun adil itu yang pertama. Ada 7 golongan manusia, antara lain warajulun qalbuhu muta'alliq bil masjid, dan orang yang hatinya terikat dengan masjid, terkait dengan masjid. Ya apa maksudnya? Wong atine yang terkait dengan masjid, ya dia selalu berusaha untuk bisa sholat di masjid. Ketika mendengar suara adzan Allahu Akbar, tergerak hatinya untuk mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid. Dia selalu melihat jam. Dia selalu melihat jam, duhur kurang pirang menit. Ketika sudah mendekati waktu duhur, walaupun belum adzan, dia sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid. Besok di hari kiamat itu, kata Nabi di dalam hadisnya, ada orang yang wajahnya bersinar seperti bintang, ada orang yang wajahnya bersinar seperti bulan, dan ada orang yang wajahnya bersinar seperti matahari. Lek bersinar seperti bintang, ya sampean ndelok bintang niki yo napa? Bersinar tapi mendik-mendik ngoten niki. Apa mendik-mendik niku? Apa? Kelip-kelip. Gak pati terang cahayanya. Ada orang yang wajahnya bersinar seperti bintang, ada orang yang wajahnya bersinar seperti bulan. Lek bulan rodok padang, syukur gak tepak gerhana bulan. Dan ada orang yang wajuhu munawwar kasyamsi, ada orang yang wajahnya bercahaya seperti matahari. Lek bercahaya seperti matahari gimana? Silau men, sulap. Ditanya oleh malaikat, fulan, apa yang engkau lakukan sehingga engkau masuk surga dan wajahmu bersinar seperti bintang? Orang ini menjawab, aku ketika hidup di dunia, ketika aku mendengar suara azan, aku mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid. Kalau ada orang yang seperti ini, wajahnya akan bersinar seperti bintang gemintang. Lek krungu adzan ngapik wudhu budal nang masjid. Niki pertama. Sing nomor loro, yang wajahnya bersinar seperti rembulan, apa yang kau lakukan? Aku melihat waktu sholat, dan sebelum tiba waktu sholat, aku sudah mengambil air wudhu dan bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Niki sing wudhu sak durunge adzan. Lek sing wudhu sak wis adzan niku koyo bintang. Tapi lek wudhu sak durunge adzan niku koyo bulan.
Lalu bagaimana dengan mereka yang wajahnya seperti matahari? Ditanya, apa yang kau lakukan ketika engkau hidup di dunia? Yang aku lakukan adalah aku bersiap-siap ketika sebelum masuk waktu sholat, aku mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid, sehingga ketika azan berkumandang saya sudah berada di dalam masjid, luwih awal daripada sing sadurunge azan wudhu. Sadurunge azan wudhu, tapi waktu azan dia masih belum berada di masjid. Tapi lek wayahe azan sudah ada di masjid, wajahnya akan bersinar seperti matahari. Lah ya napa lek wayahe Jumatan? Ya sadurunge zuhur budal, sadurunge azan budal. Ojo ngenteni khotbah kedua sampean kae tak klunuk. Angel. Ketika khotib berdiri di atas mimbar, ketika khotib sudah berdiri di atas mimbar lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat-malaikat yang mencatat di pintu-pintu masjid ini ada malaikat yang menyekel buku catatan, dicatat sapa sing teko dhisik. Karena itu kalau soft pertama maka dia akan mendapatkan pahala seperti seekor onta, seperti dia akan mendapatkan pahala onta. Niki lek soft pertama. Lek soft burine sapi, lek soft burine wedhus, lek soft burine pitik. Undi budi telur cek endok salah ndoke cecek. Artinya apa? Ayo ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, jika dikumandangkan azan untuk mengerjakan sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu artinya berlari. Kalau menuju kepada Allah, kita itu dianjurkan untuk segera. Fas'au ila dzikrillah. Berlari menuju Allah, mengingat Allah. Tapi lek urusan dunia, Allah menggunakan dengan kalimat berjalan. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Ketika sholat sudah diselesaikan, dilaksanakan, menyebarlah di muka bumi. Menyebar. Lewis mari sholat Jumat, menyebar. Fas'au fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Carilah keutamaan Allah. Lanjutkan kalian yang mencari rizki. Sing ngantor yo ngantor, sing dagang yo dagang. Tapi ketika adzan, makanya kenapa kalau di Indonesia itu ada adzan pertama, ada adzan kedua. Ada beberapa masjid yang menerapkan 2 kali adzan. Di Mekah pun juga begitu. Malah di Mekah itu adzan keduanya itu sebelum masuk waktu sholat. Saat durunge zuhur niki wis adzan. Mekah Madinah begitu. Kalau di sini kan enggak. Adzan pertama itu belum masuk waktu zuhur, waktu sholat. Adzan pertama. Baru adzan kedua. Itu baru masuk waktu sholat. Nggih, teng mriki ngoten nggih. Jumatan adzannya berapa kali? 2 kali kan?
Kenapa kok azan 2 kali? Azan yang pertama itu peringatan awal. Di Mekah sholat subuh itu azan 2 kali. Di Mekah Madinah itu subuh itu azan 2 kali. Azan pertama itu belum masuk waktu subuh. Azan pertama itu belum masuk waktu subuh. Oh, kalau di sini Jumatan itu azan pertama itu sudah masuk waktu zuhur, tapi azan kedua itu menjelang imam mau naik ketika imam naik ke mimbar. Itu kalau Jumat. Kalau di Mekah azan itu subuh itu 2 kali. Azan pertama itu belum masuk waktu subuh. Banyak orang yang terkecoh. 1 jam sebelum waktu subuh itu azan. Tapi tidak pakai napa jenenge as-sholatu khairum minan naum, tidak pakai itu azan subuh yang pertama. Banyak orang-orang yang terkecoh begitu azan langsung sholat qobliyah subuh, padahal itu durung masuk waktu subuh. Kalau di Mekah, Madinah begitu juga. Itu azan itu peringatan awal bahwa waktu subuh kurang 1 jam, sing durung tahajud ndang tahajud. Jadi termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari di mana tidak ada perlindungan adalah orang yang hatinya terikat terkait dengan masjid. Makanya ting HP kulon niki ada aplikasi waktu sholat, sehingga saya tahu oh zuhur kurang pirang menit, lek ngono aku ndang ngapik wudhu siap-siap budal nang masjid. Cuman nggih ngoten lek ting mriki niki, lek ting ngriya niku krana masjide cidhek ngenteni azan sing ngarepe budal. Dadi sik wajahe niki sik bersinar kaya bintang, sik kelip-kelip. Tapi lek tepak teng Mekah Madinah sadurunge azan wis budal. Sing pengalaman haji umroh niku pemane lek dina Jumat nang Madinah niku jam 10 wis budal nang masjid. Soalnya apa, lek kemepetan gak nemu nggon nang jero masjid salate teng halaman. Lek wayahe musim dingin ngoten mboten napa-napa, lek wayahe musim panas niku centar-centar. Jadi jam 10 budal sholat duha nang masjid, mari sholat duha wis mari ngaji kok sik durung ono sik suwi waktu zuhur. Ya wis wiritan karo kesirep. Apa maneh lek teng Madinah niku cagak-cagak iku ono asine niku. Wadem. Karo ngenteni karo kesirep. Kula nate melbu raudhah tengah wengi, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat ing raudhah. Lek wis mendekati waktu lek wis meh sholat kan mboten diusir wong, wis dijarno. Pun kula ngenteni teng raudhah niku, ngenteni subuh. Bareng arepe subuh lara weteng kula. Aduh. Ngenteni subuh bareng arepe subuh lara weteng tuh ya apa iki rek. Terpaksa kudu metu teng toiletnya lek teng Madinah niku halaman toiletnya turun ke bawah itu. Metu. Mari saka toilet mlebu maneh ya gak iso wis. Ha iso wis. Gak oleh. Askar gak ono. Teng Mekah nggih ngoten nate. Ngenteni mari tawaf, ngenteni subuh. Mari terus pun mari menjelang subuh selesai ngenteni. Mari ngono. Butuh nang jeding kebelet nguyu. Nggih kepeksa metu masjid. Tapi untungnya lek sik Mekah sik rada iso kompromi sing jaga petugas penjaga pintu. Kula pamitan arep metu iku. Aku arep nang jeding wudu, engko aku mlebu maneh ya. Begitu selesai wudu, kula ngomong, aku sing mau ditelok oh ya lek mlebu.
lek teng Mekah Masjidil Haram. Karena kalau menjelang waktu sholat itu sudah tidak boleh orang masuk. Jadi ayo monggo minimal kula sampean dadi wong sing warajulun qalbuhu muallak atau muta'alliq bil masjid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Koyok ngeten, kula ngerti waktu terbit matahari ini kurang 9 menit lagi. Yang pertama imamun adil, yang kedua rajulun qalbu muallaq bil masjid, dan yang ketiga antara lain orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pemuda wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak orang muda tetapi dia semangat beribadah, si enom tapi sergap ibadah. Gusti Allah seneng lek ana wong tua ahli ibadah. Panjenengan Mbah 80 pinten umure? Mbah? Hah? Mbah Mukhid? Hah? Umur pinten? 85. Gusti Allah seneng lek ana wong sepuh ahli ibadah, tapi Gusti Allah luwih seneng lek ana arek enom ahli ibadah. Apta umur piro apta? 23. Apta 23. Lek Mbah Mukhid umur 85. Gusti Allah seneng lek ana wong tua ahli ibadah, tapi Gusti Allah luwih seneng lek ana arek enom ahli ibadah. Gusti Allah mboten seneng lek ana arek enom sik arek enom ngelakoni maksiat. Gusti Allah mboten seneng. Tapi Gusti Allah luwih mboten seneng lek ana wong tuwa sik seneng ngelakoni maksiat. Niku jenenge tua-tua keladi, makin tua makin dedih. Lah wong wis tuwek kok sik ngelakoni maksiat, niku jenenge gaplek pringkilan. Lah wis tuwek kok sik petakilan, koyok buta cakil. Anak muda yang ahli ibadah. Makanya itu, ayo masjid-masjid itu harus punya remaja masjid. Ojo cuma duit takmir masjid tok, tapi remaja masjid harus dihidupkan, karena remaja masjid inilah yang akan menjadi generasi penerus. Lek takmire tuwek-tuwek gak duwe remaja masjid, langko lek takmire iki mati sapa sing arepe ganteni ngurusi masjid. Nah ini ayo, saya tidak tahu di Masjid Jami ini ada remaja masjidnya. Insya Allah ada. Ayo remaja masjidnya dihidupkan, ada pengajian khusus anak-anak remaja. Ya tentu beda kalau pengajian khusus anak-anak remaja itu bagaimana mereka tertarik untuk datang ke masjid. Saya pernah membaca tulisan ada masjid di Jogja namanya Masjid Joko Karyan. Di masjid itu ada wifi-nya. Lah karena masjid iki ana wifi ini, dipasangi wifi, ya arek-arek enom seneng. Tapi harus dipantau mereka menggunakan internet itu untuk kebaikan atau untuk game online, untuk maksiat. Masjid-masjid itu harus punya remaja masjid, sehingga kalau sudah sejak muda mereka terbiasa. Lek nang masjid ono arek cilik-cilik nggih, lek wayahe sembayang arek cilik-cilik rame guyon sak piturute jarno. Jangan marahi mereka, karena kalau sampai memarahi anak-anak kecil yang rame di masjid,
maka mereka akan trauma untuk datang ke masjid. Akhirnya mereka luwih seneng dolen nang jopo. Wong jenenge arek cilik ya biasa. Sing penting ojo nemen-nemen wayahe khutbah Jumat rame, ya diilingno tapi dengan cara yang baik, jangan terus digegeri. Akhirnya arek cilik niku ya napa? Trauma sing arepe munggah masjid. Kalau kita lihat di Mekah Madinah itu biasa kalau malam Jumat krono teng mriku niku malam Minggune niku malam Jumat, preine niku dina Jumat. Lek wae malam Jumat niku teng halaman masjid itu biasa lunggu-lunggu karo satu keluarga terus nggawa panganan. Anaknya pelayon teng halaman masjid. Nanti kalau waktunya sholat setelah itu kalau ting dikit ting alun-alun kowe sholat dijak rene kok mari sholat beber kloso maneh nang alun-alun sakniki pun oleh beber kloso apa lunggu-lunggu ting alun-alun lek bengi wis oleh. Biasanya kan ditutup niku. Nggih niku para jamaah. Terakhir Kanjeng Nabi dawuh, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya pada hari kiamat. Yen ono dulur kita, saudara kita sesama muslim melakukan kesalahan, punya aib, kita wajib untuk menutupi. Jangan justru disebarluaskan. Umpamane ono HP, ono wong nglakoni salah langsung viral. Nggih? Jangan diumbar kesalahan atau aib saudara kita sesama muslim. Karena apa? Karena itu akan membuat kita, kalau kita menutup aib sesama muslim, kalau kita menutup aib saudara kita sesama muslim, maka Allah juga akan menutupi aib kita, cacat kita, kekurangan kita kelak pada hari kiamat. Ojo terus ono tonggone ngelakoni salah, was. Apalagi kita memang tidak suka atau berseberangan lawan politik ketika melakukan kesalahan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Naudzubillah. Koyok biyen wonten video mesum anggota DPR RI, viral. Ada video mboten sae, video porno, viral. Nggih, biyen lak wonten niku. Ada siswi sekolah kebetulan yang perempuan pakai jilbab. Lek ana ngono iku aja disebarno. Hapus dari HP kita. Kalau kita maunya kebetulan di grup WA tiba-tiba ada video membicarakan tentang aib saudara kita, ada videonya, ada fotonya, sampean aja melok-melok nyebar. Lah apa sampean niku dadi agen menyebarkan aib orang lain? Apa nasihat Imam Syafi'i? Jika engkau melihat cacat saudaramu, jika engkau melihat aib saudaramu, jika engkau melihat kekurangan saudaramu, katakan pada matamu bahwa mereka juga punya mata yang akan melihat aib dan kekurangan kita.
Bagus nasihatnya Imam Syafi'i itu. Jadi itu kalau kita melihat aib cacat saudara kita, ojo justru disebar. Jangan justru disebar, tapi kita harus menutupi aib saudara kita. Nasihatnya Imam Syafi'i itu nanti akan saya sampaikan pada Jumat berikutnya. Nggih, niki waktune wis entek. Waktunya sudah habis. Ini sudah masuk waktu terbit matahari, isyraq. Setelah ini kita sholat sunnah 2 rakaat untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun satu hadis kita ngaji, panjenengan boten ngaji teng kula, tapi panjenengan ngaji kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena yang kita baca adalah sabda-sabda hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kula cuman membacakan dan menerjemahkan serta menyampaikan kepada panjenengan, tapi hakikatnya apa yang saya sampaikan ini adalah sabda hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sayyidina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Krono durung sempat riayan nggih, kita setelah ini bersalam-salaman nggih. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Dawuh Kanjeng Nabi, ka ana wong Islam sing ketemu lalu kemudian mereka berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nggih, matur niki salam-salaman koyo biasane. Wis bismillah, ka ono corona insyaallah. Nggih, matur mawon, kurang langkung nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.